Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan pelajaran bab yang ketiga. Bab ketiga adalah bab gelombang cahaya. Bab gelombang cahaya. Dimana pada pertemuan pertama kemarin saya sudah menuliskan berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Yang sudah terbahas adalah interferensi. Interferensi adalah sifat cahaya yang dapat digabungkan bila dua cahaya tersebut bersifat koheren. Yang kedua adalah difraksi cahaya. Apa sih yang dimaksud dengan difraksi? Difraksi adalah pelebaran, kecenderungan dari cahaya yang masuk dalam celah sempit, atau bisa disebut dengan cahaya yang masuk karena kena penghalang, maka kecenderungannya adalah dia akan merambat dengan melebar. Oke, kita lanjutkan. Sifat yang kedua dari cahaya adalah difraksi. Difraksi adalah kecenderungan gelombang dalam merambat akan melebar bila melalui celah sempit. Dalam hal ini untuk difraksi yang dibahas di kelas 11 itu ada 3. Ada berapa, Dek? Ada 3. Apa saja? Saya coba tuliskan. Yang pertama adalah celah tunggal. Yang kedua adalah celah banyak. Bisa dikatakan celah majmuk atau kisi difraksi. Yang ketiga adalah bukaan lensa. Bukaan lensa. Baik adik-adik, nanti kita coba untuk bahas satu per satu. Yuk sekarang kita bahas tentang celah tunggal. Mari kita bahas yang pertama tentang difraksi. Ditulis difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal ini dalam percobaan akan dapat menghasilkan panjang gelombang dari suatu cahaya yang masuk ke celah sempit. Kenapa kok bisa dipakai untuk alternatif mencari panjang gelombang? Ya karena yang dihasilkan di dalam penangkapan atau yang ditangkap oleh layar itu adalah interferensi dari hasil difraksi cahaya yang masuk ke celah sempit. Jadi tetap sebenarnya yang dimaksud difraksi adalah peristiwa melebarnya cahaya. Ini sumber cahaya. Saya coba, ini adalah lampu. Ini adalah celah tunggal dengan lebar D. Keluar dari celah, dia akan semakin melebar. Inilah kecenderungan dari gelombang melebar hingga ditangkap oleh layar, akan menghasilkan, ini adalah layar,
antara layar dengan celah itu bisa disimbolkan dengan huruf L. L adalah jarak celah ke layar, satuannya adalah meter. D adalah lebar celah, satuannya meter. Menurut Huygens, ketika ada pelebaran, ini pelebaran, nah dia melebar, maka dia akan menghasilkan sumber yang baru. Ini melebar. Jika jika dua gelombang tersebut berinterferensi, maka dia akan menghasilkan penguatan atau cahaya yang konstruktif. Ini juga konstruktif begitu. Di antaranya berarti akan terjadi destruktif atau gelap. Maka yang di layar nanti akan tertangkap sebuah pola. Polanya adalah sama juga, konstruktif sama destruktif. Karena terjadi pelebaran, maka antara terang ke terang itu jaraknya adalah, untuk pertama ya, terjadi pelebaran, ini jarak terang maksimum. Berarti kalau di tengah-tengah itu adalah hasil dari interferensi kedua gelombang pinggir celah. Ini terang pusat, di sini gelap 1, terang 1. Berarti lanjut adalah gelap 2, terang 2, dan seterusnya. Ini gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, dan seterusnya. Yang jadi menarik adalah terang pusat terhadap terang 1 yang di awal, ya, terang pusat terhadap terang 1 itu berjarak 1, 2, 3, ya, 3 dikalikan dengan setengah gelombang, maka 3/2 lambda. Terang pusat ke terang 2, kita bisa mencari jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikalikan setengah berarti 5/2. 5/2 lambda. Nanti terang pusat ke terang 3, nilai perbedaan panjang gelombangnya selanjutnya adalah 1 panjang gelombang. Bisa ditulis tentang pola terang. Ada terang pusat, ada terang 1, terang 2, terang 3, dan seterusnya, terang 4, dan seterusnya. Ini punya selisih antara jarak sumber 1, ini sumber 2 adalah 0. Habis itu 1,5 atau 3/2 lambda, 5/2 lambda, ini 2,5, 3,5, 7/2 lambda, 9/2 lambda, dan seterusnya. Untuk pola gelap
dapat dituliskan gelap 1, gelap 2, gelap 3, gelap 4, dan seterusnya. Ini adalah satu panjang gelombang, habis itu 1,5, maaf. Kalau gelap kedua 2, 3, 4, 2 panjang gelombang, 3 panjang gelombang, 4 panjang gelombang, dan seterusnya. Jarak antara ujung pelebarannya ujung lebar ke terang 2. Ini contoh saya coba untuk mencari selisih delta S. Selisih adalah delta S ya. Delta S antara S1 dengan S2. Caranya sama dengan interferensi yang kemarin. Pola terang, yang satunya atau bisa disebut dengan konstruktif, yang satunya adalah pola gelap atau destruktif. Ini jarak antara terang pusat ke terang 1 adalah 1,5. Terang pusat ke terang 2 adalah 2,5, dan seterusnya. Di 0, 3/2 lambda, habis itu 5/2 lambda, 7/2 lambda, dan seterusnya. Untuk pola gelapnya adalah 1 panjang gelombang, 2 panjang gelombang, 3 panjang gelombang, dan seterusnya. Jadi dengan cara yang sama seperti penjelasan yang interferensi, ini terang 2 atau jarak pola itu adalah P ya, jarak pola adalah P, maka delta S bisa ditulis D dikalikan dengan sin theta sama dengan pola. Terserah nanti mau pola diterapkan di pola gelap atau di pola terang. Sedangkan sin theta itu bisa ditulis ulang D P per L sama dengan pola dikalikan dengan lambda. Dikalikan lambda juga boleh begitu. Yang dimaksud dengan pola adalah bisa pola terang, terang pusat terhadap terang 1, terang pusat terhadap terang 2, atau terang 2 terhadap terang 3, dan seterusnya. Sedangkan pola gelap bisa dituliskan terang pusat terhadap gelap 1, terang pusat terhadap gelap 2, terang pusat terhadap gelap 3, atau gelap 1 terhadap gelap 2, gelap 3 terhadap gelap 4, gelap 1 terhadap gelap 5, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan pola. Jadi lebih sederhananya bentuk rumusan fisikanya adalah dP per L sama dengan pola kalikan lambda. Kalau mau ditulis dalam polanya dalam bentuk barisan aritmatika juga boleh. Gimana ini Mas untuk pola terang? Dari 0 ke 1,5, 1,5 ke 2,5, 2,5 ke 3,5, dan seterusnya. Maka dP per L sama dengan K plus setengah kali lambda, di mana K-nya dimulai dari 0. Oke, kalau ditulis dalam bentuk barisan aritmatika atau deret aritmatika untuk pola terang ataupun gelap, maka persamaan umum dari difraksi celah tunggal itu bisa dituliskan dP per L sama dengan K plus setengah kali lambda, di mana K-nya ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. K1 berarti di situ menunjukkan bahwa terang pertama, tidak berlaku pada terang
pusat untuk persamaan aritmatikanya. Pada pola gelap, dP per L sama dengan K kalikan dengan lambda, di mana K-nya dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sama untuk pola terang. Kalau K-nya ditulis 3 ya berarti gelap ketiga. Kalau K-nya ditulis 100 ya berarti itu adalah pola gelap yang ke 100. Oke, kita coba terapkan di soal. Sebelumnya mungkin keterangan ini bisa dituliskan di samping sini ya. Keterangan D itu adalah lebar celah, P adalah jarak antar pola, yang L adalah jarak celah ke layar, sedangkan lambda berarti panjang gelombang cahaya yang digunakan. Terus kalau K ya berarti pola ke N. Oke adik-adik, baiklah kita coba untuk latihan soal berkaitan dengan difraksi celah tunggal. Let's